Afan, kenapa saya hadirkan anak saya? Ini beliau namanya Tabariski Fauji. Beliau anak kami yang pertama. Para jamaah, dulu mau berapa bulan lah yang kemarin lah, masih hangat gitu. Kamu sakit sesak napas ya? Sesak napas yang sangat sangat berat menurut saya. Bahkan adik saya menjadi saksi. Beliau mengatakan, adik saya namanya Rani mengatakan, Mas, ini harus dibawa ke rumah sakit karena nafasnya udah sek-sekan gitu, udah napas tersengah-sengah lah. Tapi saya teringat, enggak, ini enggak perlu dibawa ke rumah sakit karena buat saya sebagaimana yang disajikan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 79, ma asobaka min sayatin faminallah wa ma asobaka min sayatin faminasik, yang artinya kalau ada kebaikan itu datang dari Allah, kalau ada keburukan yang mengundang adalah dosa sendiri. Saya mengatakan beliau begitu karena dia punya salah sama uminya. Jadi membuat uminya saat itu menangis. Nah, kemudian saya mengatakan, teringat, coba kamu minta maaf sama uminya. Waktu itu kamu merangkul uminya ya. Minta maaf, sedih, beliau nangis dan sebagainya. Kemudian apa? Saya saat itu ada rukyah ke Majalengka, saya telepon adik saya. Namanya Rani Turan, bagaimana si Rizky? Jawab adik saya mengatakan, alhamdulillah Mas, bahkan Mas Rizky sudah kerja. Sampai di rumah, ikhwan dan akhwat ukti semuanya, sampai di rumah anak dibilangin begini sama adik saya yang namanya Rani. Kalau saya, kata adik saya, kalau saya tidak melihat langsung, saya tidak akan percaya. Ada orang sakit yang harusnya dibawa ke rumah sakit, diinfus. Ini karena napasnya yang tersengal-sengal. Tapi dia sembuh hanya karena apa? Minta maaf sama uminya. Ini adik saya mengatakan begitu. Artinya apa? Benarlah kata Rasulullah SAW, ridho rabbi biridhol walidain, wasakhotu rabbi bisakhotil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah tergantung bagaimana murka kedua orang tua. Bayangkan, anak saya ini sudah membuat uminya menangis. Allah tidak ridho, Allah murka. Dia bikin, kemudian spontan, kemudian selang 2 harinya beliau sakit parah. Kemudian selama 3 hari ya, 3 hari tidak bekerja. Nah ini buat para yang masih punya orang tua, jangan sekali-kali membuat sakit hati kedua orang tuanya. Minimal berusaha lah. Karena apa? Bahkan Rasul mengatakan gimana? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah seorang pemuda. Ya Rasulullah, ya ridul jihad, sertakan aku dalam jihad fisabilillah. Tuh. Bayangin, dia minta disertakan dalam jihad fisabilillah. Tapi apa kata Rasul? Qala ahayun walidain, apa kedua orang tuamu sudah tua? Sudah sepuh bahkan masih ada? Naam ya Rasulullah, masih ada. Kata Rasul apa? Qala ngurusin kedua orang tuamu itu jauh lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kalau kita baca, kita buka tafsir Ibnu Katsir ini membuka bahwa jihad itu di atas apa? Ngurusin orang tua itu di atas jihad. Tetapi di atasnya lagi ada yang namanya sholat. Tapi di bawah sholat itu ngurusin orang tua. Makanya siapa sajalah, saya mengulang-ulang, jangan mimpi hidup bahagia kalau tidak bisa membahagiakan kedua orang tua. Beliau ini saksi hidup anak saya. Saya tanya, wallahi demi Allah? Demi Allah. Artinya gini loh, kalau ada seorang anak laki-laki yang hidupnya ruwet, bermasalah, tidak ada kunjung solusi, yakinlah, takutnya setiap orang pasti punya masalah. Bahkan orang beriman kan dikatakan apa? Tidak lepas dari masalah. Bahkan ujian orang-orang beriman jauh lebih banyak dibanding orang biasa. Tetapi kata Rasulullah apa? Ketika Allah, ujian orang beriman itu banyak, tapi apa? Solusi yang diberikan oleh Allah jauh lebih banyak. Ujiannya besar, tetapi solusi yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar lagi. Makanya saya ulang lagi ya. Kalau ada anak laki-laki, dia ruwet hidupnya, solusi tidak ada masalah dan sebagainya, rapikan kembali hubungannya dengan kedua orang tuanya, terutama ibunya, uminya. Tapi kalau ada seorang istri yang hidupnya bermasalah, penyakitan dan sebagainya, rapikan lagi hubungannya dengan suaminya. Karena saya punya ya, satu lagi nih. Satu lagi biar jangan ngambang. Saya punya pasien ini sakit kakinya luar biasa, sakit.
Dia bilang mengatakan buat jalan sakit Ustaz. Tapi saya mengatakan suaminya mana? Saya ngobrol dengan suaminya merasa kecewa dan sebagainya. Begini, saya terangkan dan bla bla sebagainya. Dia meluk suaminya minta maaf. Kemudian saya suruh berjalan, dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, kaki saya sudah tidak sakit lagi. Sampai mengatakan kalian ini orang berpendidikan SS dan sebagainya. Apa mungkin secara kedokteran bisa diterima akal sakit dengan meminta maaf sama suaminya kok bisa sembuh? Pasien saya mengatakan, demi Allah tidak Ustaz. Pasti secara medis ini tidak bisa diterima. Tapi dia mengatakan, saya saksinya. Habis meluk suaminya, minta maaf, langsung dia bisa berjalan normal. Dan banyak pasien-pasien yang seperti ini. Tahunan saya merugi orang seperti ini. Contohnya, ada orang yang tidak bisa nengok kepalanya sana kemari, minta maaf sama suaminya, langsung kemudian dengan izin Allah dia normal kembali. Mungkin saya hanya bisa memberikan sekilas ini aja untuk motivasi kalian ya. Kalau ada seorang suami yang bermasalah, ruwet hidupnya, tidak ada kunjung permasalahan solusi, rapikan hubungannya dengan orang tuanya. Tapi kalau ada istri yang bermasalah dengan anaknya, dengan penyakitnya dan sebagainya, rapikanlah, mengharap ridho dari suami. Karena apa? Rasul mengatakan, seandainya ada Tuhan yang disembah selain Allah, aku suruh menyembah, istri menyembah suaminya. Tapi kata Rasul, karena nggak ada, aku melarangnya. Mudah-mudahan jadi